Assalamualaikum. Ayo sholat dulu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra. Indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam 4 bulan itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya tanpa memperpanjang waktu, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah
untuk memperingati bulan Rajab bersama guru kita Umma Fatimah. Semoga kita semua diberikan keluasan ilmu, kelapangan hati untuk bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Umma Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatib ma samaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, di akhir hari Jumat, menginjak malam bulan Rajab, kita berkumpul dalam silaturahmi di antara ibu-ibu yang mulia, insya Allah calon penghuni surga semuanya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang membawa syafaat kita, penolong kita kelak di yaumul akhir. Alhamdulillah, saya sangat bahagia dan terharu. Terutama saya sapa dulu untuk muslimat, karena mungkin sebulan lebih atau mungkin hampir 2 bulan ya, saya tidak berjumpa dengan jamaah muslimat. Sesungguhnya rasa kangen luar biasa, seperti orang yang sedang dimabuk cinta ya. Boleh percaya, boleh tidak, yang pasti itulah perasaan saya. Kalau Quran Cerdas Plus seminggu sekali bertemu dengan saya. Cuman kalau muslimat, subhanallah, terasa lama, bagaikan 1 tahun. Iya. Padahal cuma sebulan. Ini saking apa? Saking tiap harinya sebenarnya kita selalu bersua. Namun alhamdulillah di malam yang mulia ini Allah mempertemukan kita semua dalam silaturahmi, memuliakan salah satu bulan yang Allah sendiri katakan dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah 36 yang saya pelajari dari semalam. Ya Allah, sesungguhnya bulan ada 12 bulan, diantaranya yang 3 as-sanatusna asyara syahram minha arba'ata hurum salasa mutawalian. Ada 12 bulan, yang 3 bulannya ini secara berurut-urut. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulqa'dah Rasulullah istirahat, berhenti untuk berperang. Kemudian Dzulhijjah sudah melaksanakan siap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Muharram di situ luar biasa. Ada salah satu hari yang Allah muliakan untuk kita berpuasa. Kemudian hari atau bulan satunya lagi adalah warajabu syahrul mudharril ladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Jadi Rajab ini termasuk adalah salah satu bulan. Dalam Al-Quran ada 4, namun kemudian ditafsirkan lagi oleh ulama. Ini adalah sebelum adanya umat Rasulullah, ada 4. Kemudian disempurnakan lagi menjadi 7. Setelah Rajab apa? Ada Syawal, ada Sya'ban, ada di situ ada nisfu Sya'ban, ya,
Sya'ban nanti insya Allah nanti kita akan beribadah pula bersama-sama ibu-ibu. Karena salah satu spirit semangat dalam ibadah adalah kita secara berjamaah dengan istiqomah. Kemudian setelah Sya'ban kita Ramadan. Ramadan jangan ditanyakan lagi, begitu mulianya Allah. Kita muliakan bulan ini. Kemudian di Syawal kita disunahkan 7 hari untuk berpuasa. Nah, dilengkapi. Jadi itu namanya syar'u man qablana dalam hukum usul fikih. Ketika 4, kemudian Allah sempurnakan lagi menjadi 7. Nah, jadi artinya apa? Artinya umat Nabi Muhammad ini diberi kesempatan oleh Allah, dimuliakan untuk selalu memperbanyak amal ibadah kita. Maka saya mengajak kepada semua ibu-ibu untuk yuk bersama-sama memakmurkan bulan Rajab ini dengan berbagai kegiatan. Mungkin nanti diantaranya adalah kita akan mengadakan, insya Allah akan mengadakan Khatmul Quran. Saya minta kepada ketua muslimat ya untuk mendata nanti ada berapa jamaah ini yang hadir. Nanti kita akan bagi per juz atau ada yang mau 2 juz silahkan. Dan kalau bisa untuk sehari untuk besok dan di maghribnya nanti Uma akan membacakan doanya yang insya Allah nanti dia akan diaminkan oleh jemaah ya semuanya. Oke, siap Uma. Ya, jadi begitu nanti silakan nanti ibu misalnya juz 1 saya juz 2 silakan yang berkenan. Yang berhalangan nanti akan ada ibadah-ibadah lain yang nanti tentunya lebih bersifat amaliyah ya, amaliyah mungkin sholawat dan lain sebagainya, dzikir dan lain sebagainya. Nah, ingin saya sampaikan, yuk kita bersama-sama kita mengucapkan hadis an Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab faqala Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Yuk kita baca bersama-sama sebagai bentuk penghormatan. Yuk. Allahumma. Sepertinya saya memberikan materi dulu dengan nada yang sudah Uma buat. Udah pernah Uma? Ya, siapa yang ingat? Allahumma. Ayo, siapa yang ingat? Allahumma isi dan barik lana ya kan Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Coba Uma dulu ya. Nadanya sepertinya kurang pas. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana wa Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana
Lana Tuhan. Mana suara Quran Plus? Coba. Yang Quran Plus mana suaranya? Ini kok rata-rata muslimat semua. Ya, yang Quran Plus. Mana Bu Rita? Bu Rohani. Bu Rohani, ayo powernya mana? Saya sapa dulu. Kalau nggak disapa kurang semangat. Allahumma barik lana. Itu bawa nasi ini ke atas aja. Rahmawati. Bagaimana nasi Arab. keadaan? Ya belum Oh, pernah. Umah. Selama di Quran Plus belum. Yang tenis ya, Ulani dan grupnya. Ya, suaranya mana? Ibu Eha, Bu Azaz, Nenek, Mega, Bu Desi. Minggu kemarin tidak hadir ya, Uma cari-cari. Iya. Bu Sri dan Uma, Mama Noval mana ini mukanya? Bu Uma, Ya. ada sahabat saya Ibu Wiwin hadir malam ini. Wiwin, subhanallah Ibu Wiwin. Wiwin. Iya, sahabat saya Bu Uma. Iya, dari mana? Dari mana asalnya Ibu Wiwin? Ibu Wiwin tinggalnya di Perbatam, teman saya sejak lama. Lama nggak ketemu. Assalamualaikum Ustazah. Terima Waalaikumsalam. kasih bisa berhadir. Iya, boleh silakan nanti bergabung di setiap hari Minggu ya Bu Wiwin. Insya Allah. Bu Terima Wiwin, kasih ya. iya silakan boleh bergabung di setiap hari Minggu. Jadi ini kita saudara-saudara semua, sahabat-sahabat kita semua, ya, di dalam berbagai usia, dalam berbagai yang pasti tujuannya satu, ingin meningkatkan ibadah kita di usia kita yang tersisa karena umur tidak ada yang tahu, mau muda mau tua ya. Jadi yuk bersama-sama. Jadi salah satu amal ibadah yang membuat kita istiqomah dengan cara berjamaah. Jadi, maka kita upayakan dengan adanya media ini, dengan adanya silaturahim ini, kita bersama-sama nanti akan meningkatkan amal ibadah bersama-sama. Nah, jadi yang pertama apa saja yang harus diamalkan di bulan Rajab? Tentunya apa? Membaca Al-Quran, qiraatul Quran, sedekah, kemudian puasa, terus apalagi Puasa. Istighfar, sholawat, dan menyantuni anak yatim dan banyak-banyak. Namun yang kita, insya Allah yang kita akan amalkan bersama-sama, insya Allah bagi yang tidak berhalangan kita akan berpuasa besok dengan niat, ya Allah besok saya akan berpuasa untuk memuliakan bulan Rajab di tanggal 1 sunatan lillahi ta'ala. Sudah begitu saja ya, pakai redaksi bahasa Indonesia silakan monggo, tak masalah. Kemudian apalagi kita akan khatmil Quran, kita akan membacakan surat membacakan khatmil Quran dalam waktu sehari ya, dalam waktu sehari. Nah, silakan dari juz 1 sampai juz 30 silakan mendaftarkan diri, nanti akan ditulis oleh ketua muslimat. Silakan siapa yang mengajukan, juz 1 saya, juz 2 saya, silakan. Nanti berikutnya amalan apa yang harus kita lakukan lagi. Boleh nanti di list siapa saja yang juz 1. Bu Rohani juz berapa? Juz 1 siapa yang akan membaca? Silahkan.
Nggak ada nih. Kalau nggak ada saya deh Uma. Oh, Ibu Rita. Baik, Udah, Ibu Rita juz 1. Kalau nggak ada boleh saya. Ya, juz Juz 1 9. gampang. Ayo udah, saya nggak mau yang gampang, Baik. yang susah. Juz 1. Tantangan, Uma. Tantangan, yang susah harus bisa. Gitu. Oke. Yang paling Baik, susah juz baik. berapa ya Uma? Yang paling susah itu yang belas-belasan sebenarnya. Rantang yang paling susah. Dari mulai 13, nah gitu itu udah mulai agak. Saya 16 deh. Saya 16 Uma. 16 itu Ya udah, gampang, Mak. Oh gampang. Apa juga yang susah? 13 Bu Rita kalau mau. 13. Saya 13. Susah tuh kata Uma. Ya. Biarin. Kalau haid nggak usah ya Uma? Teman-teman, yang haid nanti saja. Jadi begini, ibu-ibu, kita akan membacakan Hamil Quran ini seikhlasnya. Misalnya Uma, saya sepertinya bekerja sehari itu sepertinya saya tidak sanggup. Boleh nanti join 1 juz di berapa orang boleh, ya? Boleh, misalnya 2 orang atau 3 orang boleh. Nanti sisanya berapa, nanti saya akan menghandle insya Allah. Berarti 1 hari ini hatam ya, Uma? Satu Ya, hari 1 hari harus hatam. 30 juz. 1 hari harus hatam. Ya, Nah, kalau enggak begini, misalnya 30 juz dibagi berapa orang gitu, yang hadir nih berapa orang, tinggal milih mau juz berapa gitu. tidak Ya, juz Bu, 10. karena sepertinya ada yang saya kan tahu dengan jemaah saya ada yang kewalahan. Nah, kewalahan Oh, dalam iya, membacanya ya, terutama di kelas Iya, iya. Iqra. Makanya nanti boleh barengan 1 juz 3 orang boleh. Jadi silahkan. Juz 9. Juz Siapa 9 juz ya. 9? Siapa juz 9? 30 Uma. Ibu Ah. Hefti. Hefti juz berapa? 30 tidak diterima kalau Bu Hefti juz 30. Ditolak tidak? Juz 28. Bantu ya Uma ya. Ya. Dari urutan Bu Rahmawati, mungkin Bu Rahmawati mau juz berapa? Mia juz 1. Juz 1 siapa Bu Uma? Ibu Mia juz 1. Dan 30 ya Bu Mia. Bu Mia 2 juz ya? Ya. Nah, Insya Allah, Ibu Mia 2 juz. Juz 1 dan juz 30. Nah, ya. Ayo silakan. Mau 2 juz, Yang 3 panjang juz. itu Saya juz 27 ya. Diterima Bunda Nek. Di ACC. yang panjang itu Bu Uma, yang panjang itu Al-Baqarah sama Al-Imran, itu panjang tuh sampai Juz 200. 30 bukan muslimat ya Uma? Juz 30 bukan muslimat. Juz Iqra-nya. 30 ya Bu. Ibu Mia, Bu juz 30 saya kasih ke Iqra saja ya, yang kelas Iqra. Bu Mia diralat ya karena ada kelas Iqra, jadi nanti dikasih ke Iqra saja. Bunda Nina aku juz 28 ya. Saya 29. Untuk yang muslimat, nanti akan di-share lagi di grup ya. Mungkin ini yang cerdas Quran mungkin bisa infoin mau juz berapa aja biar saya catat. Saya sama Bu Rahma. Al-Baqarah, saya sama Bu Rahma berdua. Bu Rohani sama Berapa, Bu? Bu Rahma. Ya, Ma. Rohani sama Oh ya, Ibu Wiwin. Bunda Nina tawarin Ibu Wiwin. Ya, Bu Rohani juz berapa sama Bu Rahma? Join berdua juz 2. Al-Baqarah. Ya. 2 ya. Al-Baqarah. Karena juz 1 sudah Bu Mia. Al-Baqarah 3 juz loh, Bu. 2 juz setengah itu. Umi Juz Rohani 2 juz 2 berarti. dan 3. 2 dan 3. Ya. Bu, Karena siapa Bu Wiwin? Al-Baqarah itu Bu Wiwin, awal Bu kan sudah Wiwin Umi ya. ya. Bu Wiwin. Wiwin juz Juz berapa? berapa? 9. 9. Ya. Bacaan saya aja. Saya sudah selesai juz 8.
Oh, baik. Juz 9 ya, Bu Wiwin. Oke. Yang belum Bu Rita? Bu Rita. Juz 13 Bun, bilangnya tadi. Oke. Siapa lagi yang belum? Ibu Mia tadi juz 1 sama juz 23 Bun. 1 dan 23. Iya. Saya, Bu. Saya. Siapa itu Siapa lagi yang saya? dari Ibu Anzar. Ibu Anzar. Oh, Azhar, juz berapa? Saya 29, kebetulan sedang baca 28 di 29. 29. Oke. Ya. Bu Nane tadi 27 ya? Ya, Bundane 27. Bu Hartini? Saya Al Imran aja. Nggak ada yang milih Al Imran, saya aja. Juz Mama, 3. Mama juz berapa itu? Juz 3 Bu Rohani, Mak. Oh, juz 3. Nah, Ya, Bu Rohani sama Bu Rahma. Mama juz 4 aja. aja, Mas. Anissa, Bu. Bu Rohani Al-Baqarah apa Al Imran? Juz 2, juz 3 Bu Rohani. 2 dan 3. Oh iya. Ya, saya boleh yang lain. Juz 4. Anita. Yang belum siapa lagi? Dari Cerdas Quran, Bu Dahlia. Bu Dahlia. Saya baru muncul nih, nggak tahu, nggak ngerti saya gimana ceritanya. Bu Dali. Bu Yuni. Ini ada Bu Yuni harus ngomong. Oh iya, Bu Dahlia, jadi kita akan menghatamkan Quran dalam waktu 1 hari, besok. Besok kan Uma ya? Besok, jadi Iya, besok. jadi dipilih juz yang akan Bu Dahlia baca. Berhalangan? Ada acara. Oh. Jam berapa ya? Jam berapa? Harian aja Bu, nanti di setor. Mandiri aja Bu, nanti kalau udah selesai di setor. Juz 5 sampai 8 belum Bu Dahlia, Ibu mau pilih? Juz 5 sampai juz 8 ya. Ya, 1 boleh. Salah satu juz aja Bu, nggak apa-apa. 1 juz saja ya. Juz Iya. apa ya? Terserah deh, saya nggak buka Quran lagi. Juz apa yang belum? Juz 5 Bun. Boleh. Juz 5 ya. Juz 5 itu surat apa sih? Juz 5 ya? Nisa. Juz 5 An-Nisa, Bu. Oke. Jadi kita rekam ya? Rekam apa gimana? Nggak direkam ya? Nggak usah direkam, Baca nggak sendiri usah aja. direkam. Baca sendiri aja ya. Oke. Juz 5 ya. Insyaallah. Boleh. Ibu Mia boleh dimulai dari malam ini. Monggo silakan ya. Boleh dimulai. Ibu Yuni belum ada jawaban. Ya udah Bun, lanjut. Uma silakan. Tapi saran saya, kalau memang mau rekam tidak masalah, karena mau tahu ya benar apa tidaknya mengajinya itu. Ya, salah tidaknya itu mau rekam, ya kita dengar sendiri aja. Kita dengar sendiri aja, jadi direkam aja. Barangkali ada yang salah, kita bisa ulang lagi. Itu yang salahnya. Yang salahnya bisa diperbaiki. Kalau bisa direkam aja, bisa lihat hasilnya. Lembar ya. Ya nggak apa-apa, kalau memang potong-potong aja Bu, potong-potong. Penuh memorinya terlalu full kalau ngerekam. Ya. Boleh direkam, boleh tidak. Jadi bersifat mubah aja. Ya. Lanjut Bu Uma. Lanjut Baik. Bu Uma. Iya. Baik. Mengapa sangat dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah? Sebenarnya kenapa dimuliakan bulan Rajab ini? Bukan karena ada peristiwa Isra Mi'raj, bukan. Semata-mata karena Allah sendiri yang memuliakan. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Rajab ini? Yang pertama, yang paling penting adalah tanggal 27 Rajab. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna baina haulaini. Ya. Terjadi
peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat luar biasa, yang tidak masuk akal, dan ini terjadi pada Rasulullah, seorang hamba, satu-satunya hamba yang memperjalankan haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian peristiwa apa lagi? Di hari yang ke-10, ya. Jadi di malam ke-10, maka Allah menurunkan nur Nabi Muhammad ke rahim Sayyidah Aminah. Ya. Jadi di malam ke-10 ini Sayyidah Aminah sudah mulai hamil. Jadi di malam ke-10 nur Nabi Muhammad ditiupkan ke rahim Sayyidah Aminah. Kemudian hari ke-10 pula tahun 9 Hijriah terjadi perang Tabuk. Tabuk ini ya luar biasa. Peristiwa bersejarah yang terdapat dalam tarikh itu sejarah perjuangan Ghazwatul yang terjadi ghazwah peperangan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bulan Rajab juga An-Najasyi yang tadinya ingin menghancurkan Ka'bah, Raja Habasyah, wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan muslim. Imam besar kita yang kita anut adalah Imam Syafi'i yang dianut oleh mayoritas umat muslim di Indonesia. Beliau juga meninggal pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Nah, pada bulan Rajab pula Khalifah Utsman bin Aziz meninggal dunia pada usia 39. Pada bulan Rajab pula di tahun 1926 para ulama berkumpul di Surabaya untuk mensepakati lahirnya Nahdlatul Ulama. Itu sejarah yang terjadi di Indonesia. Karena bulan sangat dimuliakan ini, maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk malamnya. Nah, nanti nih malam ini nih kita untuk banyak zikir. Nah, untuk melanjuti yang haid, apa saja yang harus dibaca? Nah, coba Uma tanya dulu. Ada PR untuk cerdas Quran ya di minggu yang kemarin. Di minggu kemarin PR-nya apa? Coba masih ingat tidak? Hafal surat Al-Baqarah 1 sampai 14. Bukan, 1.14 kan sudah, 1.17 harusnya. Tambah ya, tambah 7 lagi. Bukan itu. Yang saya akan tanyakan, apakah sudah di ya, selawat berapa? 1000. Terus Al-Muluk tiap malam. Baik. Al-Malak, yang 1000, yang sudah 1000, yang cerdas Quran siapa? Kemarin belum ada sama sekali. Yuk. Belum, baru yang, 500. Coba. 100. Baru 500. Jadi, begini. Uma akan ingatkan kembali, mengapa kita harus 1000? Jadi begini, salah satu adab kita berdoa kepada Allah, salah satu adabnya, ini yang sering kita lupakan. Adab kita memohon kepada Allah, itu pertama harus kita memuji Allah dulu, sebanyak-banyaknya. Setelah memuji Allah banyaknya, misalnya dengan membaca Asmaul Husna dulu, ya. Kemudian baca salawat sebanyak-banyak. Nah, kadang kita kebalik. Mentang-mentang ummah, ibu-ibu kalau berdoa awali dengan alhamdulillah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian berdoa.
Ternyata tidak seperti itu adabnya. Jadi yang paling baik di antara yang diamalkan oleh ulama salafus soleh dan para wali adalah banyak membaca atau memuji kepada Allah, kepada Rasulullah. Doanya untuk kita sedikit. Kita kebalik. Membaca, memujinya sedikit, selawatnya sedikit, permintaannya banyak full. Kalau ditulis mungkin 1 folio penuh. Ya Allah, banyak hutang ya Allah. Tolong bulan ini bisa nyaur misal. Ya Allah, kontrakan belum bayar ya Allah. Ya kan? Banyak sekali permintaan-permintaan. Sedangkan pujian kepada Allah dan Rasulnya hanya dijadikan formalitas. Nah, ini yang salah kaprah. Yuk kita beradab kepada Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Dan cara banyak memuji kepada Allah dan Rasulnya. Permintaan kita minimkan saja. Nah, jadi kenapa ada tibaiyah, salawat tibaiyah, barzanji. Nah itu pujian semua. Mintanya kapan? Mintanya cuma 1 lembar. Pujiannya banyak sekali. Pujiannya kepada Allah, kepada Rasulullah, terutama Rasulullah dia barzanji yang dikarang oleh Al-Imam Barzanji. Jadi, mengapa harus 1000? Iya, agar kita mempunyai adab kepada Rasulullah. Ya Bu ya? Paham ya maksud saya ya? Jangan kebalik. Jangan dijadikan pujian kepada Allah dan Rasulnya hanya formalitas. Nah, jadi makanya kenapa orang soleh banyak menjadi wali? Ya, karena banyak zikirnya, banyak memujinya. Sehingga karena merasa malu, mintanya hanya sedikit. Jangan branding, mintanya banyak sekali, zikirnya hanya sedikit. Setidaknya kita punya rasa malu lah. Gitu ya Bu ya? Nah, makanya yuk perbanyak, makin banyak. Nah, jadi banyak. Kenapa? Karena Allah saja, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Laqad ja'akum. Allah memuji sendiri. Laqad ja'akum, akan datang dalam diri kalian rasulun, seorang utusan min anfusikum, seperti diri kalian semuanya, azizun yang Allah muliakan, alaikum antara kalian semua, alaihi ma'anittum yang akan memberikan, akan berupaya keras untuk apa? Untuk membahagiakan kita semua. In alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan catatan menjadi orang yang mukmin. Jadi tujuannya Rasul ini adalah apa? Anittum harisun. Berupaya sekeras, sekuat tenaga untuk memberi kebahagiaan kepada kita semua. Di antaranya adalah syafaat. Bagaimana mungkin kita akan mendapat syafaat Rasulullah tanpa mengingatnya? Kenal saja mungkin nggak kenal. Itu ya. Jadi alhamdulillah meskipun 500, yuk kita tingkatkan lagi. Siap. Ibu Berita tadi ya 500 ya. Siap. Ntar naik pelan-pelan Uma. Iya nanti naik pelan-pelan. Ibu Dahlia, ya, nah, terutama Ibu Muslimat nih, ya Ibu Mega sambil menjaga toko, ya, silakan. Yang sudah 10.000 ditingkatkan lagi menjadi 20.000, nah, gitu kan keren ya. Oh, keren banget. Setidaknya ada perwakilan dari jamaah kita yang sampai lolos 20.000, ya. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah, ada di antara kita yang sampai 10.000. Keren banget. Ada orangnya di sini, ada orangnya. Ada di sini ya. Gimana caranya itu? Ada di sini. Nah, coba silakan. Ibu siapa ya? Ya, silakan yang mau berbagi tip, berbagi ilmu. Caranya? Silakan. Bisa 10.000. Caranya bagaimana 10.000? Cara mengamalkannya? Habis sholat, setiap habis Baik. Maka lanjutkan kembali ya.
Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala qala fil kitabil Jadi Imam Syafi'i itu berkata dalam kitab Jadi Al-Um itu adalah salah satu karangan Imam Syafi'i yang sangat terkemuka. Nah, di situ dijelaskan mengenai fikih dan lain sebagainya. Balagna an kana yaqul inna du'a yustajabu fi layalin. Jadi sesungguhnya doa. Kalau ada lafaz inna, ibu-ibu sekalian, kalau nanti ada lafaz inna, perhatikan dalam Al-Qur'an, ada lafaz inna, setelahnya kalimat atau lafaz setelahnya itu pasti fathah. Ya, pasti harokannya fathah. Inna du'a. Kalau ada lafaz inna, perhatikan nanti dalam Al-Qur'an. Itu setelahnya, lafaz setelahnya itu pasti fathah. Namun kembali, kalau ada lafaz kana, setelahnya itu pasti ada dhammah. Misalnya kana du'a, pasti. Kalau inna, pasti a. Inna du'a. Jadi sesungguhnya doa itu ada lima malam yang Allah mustajab, yang pasti dikabulkan doa. Yang pertama apa? Fi lailatul jum'ah, di malam Jumat. Wa lailatul adha, di malam Idul Adha. Yang kedua, wa lailatul fitri, di malam Idul Fitri. Wa awwali lailati min Rajab, dan di awal malam bulan Rajab, berarti nanti malam. Ya? Berarti nanti malam. Wa awwali lailati min Rajab, di awal malam bulan Rajab. Wa lailatin nisfu min Sya'ban, dan di malam nisfu Sya'ban. Ini di antara malam-malam yang Allah ijabahi doanya. Ya. Baik. Yuk. Diulang, siapa yang bisa menjawab? Ada 5 doa di malam hari yang Allah istijabahi. 5 malam itu apa saja? Yang barusan Uma jelaskan tentunya ya. Iya. Ya. Saya Uma. Malam bulan Coba Rajab. jawab. Malam bulan Oh, ya. Rajab. Pak. Bunda Nek, malam bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab, terus malam Idul Adha, malam Idul Fitri, kemudian malam Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Satu lagi. Setelah hari Kamis, Bu. Malam Rajab. Kamis Malam Jumat. Malam Jumat. Ya. Al ilmu fi sudur la fi sutur. Jadi ilmu itu tidak ada di dalam pikiran, melainkan berada di tulisan. Jadi seperti belajar saja. Jadi ya, hal-hal yang penting ditulis. Kalaupun nanti dibaca oleh anak cucu kita, kita mengalir amal jariyahnya. Ya. Ya, jadi 5 malam itu malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Bagus. Andai kata bertatap muka, udah Uma kasih hadiah. Amin. Udah nyampe hadiahnya Uma. Bumnya dikasih bintang, Bumnya. Kasih senyuman yang manis, Uma. Itu kasih doa. Doa, ya. Jadi baik. Untuk yang haid, dari tadi belum nyampe-nyampe yang haid. Untuk yang haid, ya seperti istighfar 100. Untuk yang haid ya. Istighfar 100 ini minim ya, Bu. Minimal. Jadi Uma bacakan yang minimal saja. Yang minimal. Jadi sebelum kita baca istighfar itu, perhatikan. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya. Kemudian yang kedua,
khususan Hadratus Syekh Abdul Qadir Jalaini Bibaqatil Fatihah. Yang ketiga khususan abaina wa ummahatina wa masyayikhina walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Jadi 3. Pertama untuk Rasulullah. Kalau yang nggak tahu ummah kok susah banget pakai bahasa Arab, udah gini aja. Saya hadiahkan Fatihah ini kepada Rasulullah. Bibarakatil Fatihah. Sudah, gitu ya. Jadi gitu saja. Yang tidak tahu teks bahasa Arabnya. Yang kedua, Fatihah yang kedua saya haturkan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, saya fatihahkan kepada ibu bapak saya dan seterusnya serta guru-guru saya dan jami'il mu'minin wal mu'minat. Nah, gitu ya. Al-Fatihah. Baru amalkan istighfar. Jadi tawassul dulu. Apa-apa harus tawassul dulu. Jadi saya pernah cerita bahwa beda antara alam barzah dengan alam dengan kiamat. Alam barzah ini adalah dinamakan alam kubur, bahwa di alam kubur manusia ini masih berkesempatan untuk bisa menerima amal ibadah. Ya. Jadi apapun amal ibadah yang didoakan kepada alam kubur tetap sampai. Jadi di sini masih sampai di alam barzah ini. Beda dengan yang sudah kiamat. Maka apapun di sini tidak akan sampai. Al-maluna wal banun tidak akan sampai. Kemudian apa yang sampai? Nah, kiamat ini hanya satu yang ditunggu-tunggu adalah syafaat Rasulullah. Kalau di alam kubur bisa sampai doa yang soleh maupun anak atau kita kerabat atau umat muslim sampai, sedekah masih sampai, kemudian ilmu yang bermanfaat masih sampai. Kenapa saya sarankan untuk apa-apa yang berkaitan dengan ilmu agama ditulis? Saya khawatir barangkali nanti dibaca, ya saya berharap ya kalau dibaca oleh siapapun kita menjadi amal ibadah kita. Jadi apapun kebaikan tetap harus ditulis. Bukunya harus yang bagus, kita muliakan ilmunya. Semata-mata memuliakan siapa? Semata-mata memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadiri majelis taklim ini, menghadiri majelis ilmu semata-mata menghormati ilmunya Allah. Jadi ketika Rasulullah keluar dari pintu baitnya, pintu kediaman beliau, ada ahli ilmi yang sedang berkumpul, yang kemudian satunya lagi ada 1-2 orang berbicara mengenai suatu ilmu. Kemudian satu orangnya lagi Rasulullah melihat sedang berdoa. Maka Rasulullah berhenti sejenak. Saya ini mau gabung kemana ya? Mau bergabung kepada orang yang berdoa atau bergabung kepada orang yang membahas tentang ilmu. Maka Rasulullah perhatikan, kalau doa ini adalah untuk kita pribadi, kalau ilmu adalah untuk membahas tentang ilmunya Allah. Jadi kemudian Rasulullah bergabung kira-kira kemana? Ilmu. Ke majelis yang membahas majelis ilmu tentunya. Jadi yang sering Umah katakan, kalau tidak mau menjadi pengajar, jadilah pelajar. Jadi pelajar. Maka ini adalah suatu pengalaman yang diceritakan oleh seorang ulama besar Mesir, bahwa ketika ada dua seorang anak yang sedang mencari ilmu kemudian wafat, ahli kuburnya menyaksikan bahwa anak tersebut adalah setelah dimakamkan, sebelum dimakamkan ketika digali dan diturunkan ke liang lahat, apa yang terjadi? Maka terbuka
bukalah kubur itu dan menyaksikan ada sebuah taman. Dan ketika melihat, subhanallah, pingsan manusia ketika melihatnya. Itu menunjukkan apa? Derajat orang ahli ilmu itu sangat luar biasa. Maka beramal soleh, bersedekah kepada ahli ilmu, mengirimi anak pesantren. Insya Allah itu barokah orang tuanya. Orang tua yang sedang anaknya di pesantren, kemudian orang tua mencari nafkah, itu insya Allah barokah. Harta yang dihasilkan itu barokah. Allah jaga keberkahan itu. Apalagi terutama yang punya anak-anak hafid Quran. Maka jangan sampai kita anak punya 5, 6, 1 pun tidak ada yang hafid Quran. Jangan sampai. Kita upayakan. Ya, kita upayakan, ikhtiarkan. Ini ibu-ibu kan sudah mulai dari surat Al-Baqarah ya, sudah ada yang hafal 5. Ya. Muslimat juga jangan sampai ketinggalan ya. Ya, muslimat juga. Satu hari 1 ayat. Ya, siap? Coba, saya pengen tahu nih muslimat. Muslimat. Mana suaranya? Audionya diaktifin, Ibu-ibu. Ayo. Di sini nanti kita Audionya ya. diaktifkan. Ya. Ini kita sedang kama sabartum fani kama badar. Kita sedang berupaya untuk sabar menghafalkan Al-Qur'an meskipun 1 ayat demi 1 ayat. Ya, kita mulai dari kemarin kita teruskan Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 muslimat sudah kaji ya waktu itu ya. Dengan kalau nggak salah dengan tafsirnya sekalian. Nah, kita ulangi lagi, khusus yang muslimat diulangi lagi aja dari 1 sampai 5. Untuk minggu depan, jangan minggu ini karena minggu ini khusus kita fokus ke bulan Rajab pas saja dulu ke khataman Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Nanti seminggu lagi baru boleh setoran boleh. Jangan, kita harus berlomba-lomba ibu-ibu sekalian, jangan sampai di sisa-sisa umur ini kita menyia-nyiakan waktu kita, jangan sampai hal seperti itu. Kita jangan sampai. Jadi dalam ilmu tasawuf, ya saya ingat lagi nih. Dalam ilmu tasawuf itu dikatakan an-nasu niyamun. Jadi sebenarnya manusia itu adalah tidur. Jadi kita ini dianggap an-nasu apa? Niyamun. Falamma matu, ya, kata ahli tasawuf, setelah mati intabahu, sadar dari tidurnya. An-nasu niyamun. Falamma matu, setelah mati intabahu, maka kita sadar. Kita sadar apa? Kita sadar dari kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya adalah kehidupan setelah mati itu tadi. Kemudian apa yang menjadi kenangan yang paling indah? Kenangan paling indah adalah ketika kita seberapa lama dan seberapa banyak kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenangan yang paling indah. Yang lainnya tidak ada. Jadi ada salah satu ulama di zaman salafus soleh yang santrinya mungkin beribu-ribu. Ya, santrinya beribu-ribu. Kemudian dimimpikan oleh santrinya, bagaimana keadaannya ya Syekh? Kata tidak ada satu manfaat bagi saya. Hanya sujud saya kepada Allah. Tidak ada kebanggaan yang pantas dibanggakan. Ya, setenar apapun kehidupan kita di dunia, tentunya kalau amal kita nggak diterima tidak ada manfaatnya. Maka apa dalam kitab Nasihul Ibad? Kun khairan indallah. Jadikanlah kita ini di hadapan Allah itu paling bagus-bagusnya. Khairun nas
paling bagus-bagusnya manusia. Wa kun fin nafsi syarrun nas, dan pandanglah diri kita ini sendiri dengan paling jelek-jeleknya manusia. Nah, jadi memandang diri kita ini, aduh saya ini apalah, amal saya ini apalah, apa ya iya diterima, apa ya, pokoknya harus memandang diri ini tidak ada apa-apa. Wa kun rajulan, ketika di hadapan manusia anggaplah diri kita ini biasa-biasa aja. Jadi tidak ada bedanya. Bahkan kita harus memandang kepada orang yang lebih tua, memandang bahwa orang yang lebih tua itu adalah paling banyak amalnya. Maka yang mungkin yang sudah berumur di majelis ini, kita pandang bahwa beliau ini adalah orang yang paling banyak amalnya. Yang paling sepuh misalnya ini, nah yang paling banyak amalnya. Yang paling muda menganggap bahwa amal saya tidak ada apa-apa. Itu diterangkan dalam kitab Nasa'i. Yang dikatakan oleh siapa? Oleh Sayyidina Ali. Jadi berpesan pada kita semua bahwa pandanglah diri kita untuk diri kita sendiri itu dengan seburuk-buruknya manusia. Agar tidak ada celah setan untuk membuat kita takabur. Baik, dari sini ada yang mau ditanya? Ya, baik Bu Uma, saya ingin nanya, boleh? Bu Uma. Uma yang buat halangan belum selesai. Uma istighfar aja atau ada tambahan? Sepertinya Uma terkendala sebentar. Agak beris. Tunggu sebentar ya Ibu-Ibu. Mungkin boleh dicatat Bu Nina, nanti Ya, bergabung ya, lagi boleh. umat tinggal dibacakan. Boleh, Pertanyaannya, saya lupa hadisnya ya, mungkin Uma ingat bahwa setiap amalan kita di bulan Rajab itu, karena bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Bu Uma tadi sampaikannya, ada 4 bulan. Nah, di situ disebutkan hadis itu, saya lupa bahwa setiap amalan kita di bulan Rajab itu akan dilipat gandakan. Begitu juga kalau berbuat dosa, maka dosanya juga akan dilipat gandakan. Nah, pertanyaan saya itu, saya lupa gitu di mana saya bacanya gitu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua tadi bahwa kita ini tidur ya, tidur dalam ilmu tasawuf. Nah, itu ada di dalam surat Al-Fajr itu, mungkin Bu Uma bisa menerangkan itu, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, seandainya aku bisa hidup kembali, maka aku akan banyak bersedekah gitu. Itu dua itu, Nina, pertanyaan saya. Ya baik Ibu, udah aku catat. Nanti tinggal tunggu Umanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu Hartini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Mungkin Mama Noval, coba dicek Umanya Mama Noval. Ya Mama Noval, tolong. Mama Noval, tolong dibantu. Ya, iya Bun. Baik, sambil menunggu Uma, saya ulangi untuk Hotmail Quran ya Ibu-Ibu. Mohon diperhatikan namanya dan jusnya khusus cerdas Quran. Nanti kalau muslimat akan diinfokan di grup. Untuk yang cerdas Quran, saya bacakan. Ibu Mia, juz 1 dan juz 23. Betul? Mana Ibu Mia? Betul. Terima kasih. Udah ada Uma. Jadi sinyalnya kadang-kadang lagi sakit. Ya. Belum. Uma. Baik. Ya. Ada pertanyaan dari Bu Hartini, Uma. Ya. Ya. Yang pertama,
Bu Hartini tadi menanyakan ada sebuah hadis yang mengatakan setiap amalan kita di bulan Rajab akan dilipat gandakan dan dosa pun akan dilipat gandakan. Mungkin bisa dijelaskan? Itu yang pertama. Mungkin mau jawab dulu atau lanjut ke soal kedua, Uma? Jawab dulu. Boleh, silakan, Uma. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan hadis tersebut, seperti kita secara akal saja ya, sebelum kita melihat hadisnya. Ya kayak tidak adil ya, jika di hari ini misalnya dilipatkan, itu tidak ada. Itu tidak ada. Jelas-jelas itu maudhu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setiap amalan kita untuk meningkatkan itu tidak ada hadisnya. Itu hadis doif semua. Untuk amalan ini berpuasa dan lain sebagainya, ada menganggap itu adalah bid'ah. Menganggap adalah bid'ah dan itu ada hadisnya. Karena hadisnya yang itu adalah setelah dititik adalah bid'ah maudhu. Bilang doif. Nah, baik, saya akan menanggapi dijelaskan Bu Umah bahwa itu hadis maudhu, yang disebut hadis maudhu itu adalah hadis palsu. Ya. Jadi begini, Bu. Saya itu heran. Pertama, bolehlah memang kita mengkritisi, memang jadi dalam Islam itu kita tidak boleh taklid. Taklid itu hanya ikut-ikutan saja. Hanya ikut-ikutan, tidak menganalisis. Jadi dalam ilmu hadis itu namanya takhrijul hadis. Hadis. Jadi menganalisa, benar enggak hadis ini? Rawinya siapa? Diselidiki. Rawi itu tidak boleh ada satupun yang cacat. Misalnya dia pernah berbohong, sekalipun satu kali dalam hidupnya berbohong, itu sudah termasuk cacat. Jadi sebegitu detailnya. Hadis jangan sampai ada yang cacat. Jadi hadis itu paling rendahnya ya harus hasan. Hasan lidzatihi atau hasan li ghairihi. Hasan itu baik. Nah, selain itu dikatakan ada maudhu, ada hadis palsu, ya namanya maudhu, kemudian doif itu sangat lemah. Tapi ingat, dalam kaulnya Imam Syafi'i mengatakan, ini kan berperang, yang mengatakan yang sering membid'ah-bid'ahkan ibadah, ini argumentasinya banyak sekali. Bahwa amalan-amalan di Rajab, puasa sampai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah bid'ah. Rasulullah tidak pernah mengamalkan hal itu. Rasulullah tidak menganjurkan itu. Itu hadis-hadis yang maudhu semuanya. Ya memang semua Rasulullah tidak melakukan. Karena di zaman itu, perhatikan, ibu, yang dikatakan bid'ah, yang dikatakan itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Kalau bid'ah hasanah, semua itu banyak sekali. Handphone itu bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, ya banyak sekali. Namun bermanfaat tidak, meningkatkan amal ibadah tidak. Kalau Imam Syafi'i, innamal a'malu bihadisin dhaif ya amal. Jadi maksudnya begini. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kita mengamalkan hadis dhaif pun kalau tujuannya untuk meningkatkan amal ibadah boleh. Gak masalah. Orang mau ibadah kok dilarang-larang, kok diperdebatkan bid'ah dan tidak. Kok ya nggak ngurusi, jangan ngurusi orang yang mau ibadah, urusinlah yang ma'ruf, yang nahi munkar, ya, yang bagaimana caranya meminimalisir perzinahan, orang mempraktekkan anak-anak pacaran. Nah itulah yang harusnya jadi perhatian, yang memfokuskan perhatian manusia ke sana. Bagaimana kita ini menjadi baik? Ya sudah baik, udah ibadah dikorek, dicari-cari kesalahan. Jadi kalau apapun itu, sedangkan dalam Al-Quran apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Perbanyak-banyaklah zikir. Nah, ini kan sebagian upaya kita. Nisfu Sa'ban lagi di bid'ah. Nisfu Sa'ban tidak ada Yasin 30. Mau baca Yasin 10 kali, 20 kali, ya silahkan, monggo. Emang kenapa?
Nah, ini yang perlu dipahami oleh orang bagi kita ya, banyak sekali jamaah mungkin yang awam dalam bidang agama. Ibu mau ngamalin apa aja, yang penting baik itu monggo. Silahkan. Baca Al-Ikhlas, bisanya Al-Ikhlas, baca 1000 kali, 100 kali, monggo. Bid'ah, ya, dikit-dikit bid'ah, udah Ibu, jangan didengar hal-hal yang seperti itu. Ya, yang pasti fokus kepada bagaimana meningkatkan amal ibadah. Berbuat dosa dilipat, tidak ada berbuat dosa dilipat. Allah itu Maha Pemaaf. Allah itu Maha Pemaaf. Lipat kenapa dilipatnya hanya di Rajab? Kenapa gak di Ramadan? Nah, udah jelas-jelas itu, udah jelas-jelas itu udah dhaif. Ya, jadi ini saya mempertanyakan ini karena ibu-ibu kadang-kadang baca di medsos seperti ini, jadi mungkin perlu pemahaman juga mana yang boleh kita ikuti, mana tidak. Jadi kalau kita berguru ke medsos, berarti kita berguru ke setan. Ulama yang ekstrim, ini pendapat ulama yang ekstrim. Berguru ke selain yang sanadnya tawasul kepada Rasulullah. Tawasul itu nyambung dari ulama ini ke ini, jalurnya jelas. Itu baru mengandung keberkahan. Kemudian nggak boleh umat boleh. Siapa yang mengatakan? Karena memang syiar agama Islam sekarang sudah melalui media sosial, apalagi dengan momentum saat ini, dengan wabah ini, memang semua media sosial yang dimanfaatkan. Tidak ada jalan lain. Namun kita harus selektif jalur sanadnya. Oh ini udah kelihatan nih ilmunya. Ya, sudah kelihatan. Backgroundnya dari mana sih? Sudah kelihatan. Nah, jadi harus lebih selektif kita. Harus lebih menggali informasi tentang keagamaan apalagi terkait dengan keagamaan. Tapi yang pasti jadi apapun itu Ibu mendengar dari siapapun. Jadi ada makalah yang mengatakan undur makila wa la tanzur maqal. Jadi kita lihat bobot bicaranya ini benar atau tidak. Jangan melihat siapa. Ini terkait mau anak kecil mau siapa, asalkan baik meningkatkan amal ibadah, ikuti saja. Jadi kalau ada orang seperti Bani Israel yang bertanya terus ya, tanpa menyibukkan diri dengan amal ibadahnya, mereka akan merugi. Jadi kalau tidak bisa meneliti, ya sudah, sami'na wa ata'na saja. Dengarkan dan laksanakan. Itu tidak akan membuang-buang waktu. Karena ingat Ibu, yang dimasukkan neraka paling awal itu bukan orang awam. Bukan. Melainkan siapa? Melainkan orang yang mengerti, yang paham. Nah, itu. Jadi sebenarnya ada keistimewaan, ada kebanggaan terhadap ibu yang awam-awam. Misalnya ibu awam-awam ini enak hidup, terima jadi. Kita yang paham takut salah, ya, takut ada kesombongan, takut ada ria. Kemudian kita bantah di akhirat gak bisa bantah. Alah, kamu dulu di dunia pengen hanya pamer saja, pengen terkenal saja. Nah, sudah masukkan dia ke neraka duluan. Jadi orang-orang yang alim ulama itu yang duluan, yang mengerti, yang alim itu yang akan dijebloskan duluan. Jadi kadang-kadang ada terbesit beban sendiri. Rasa takut, khawatir nanti jangan ada setan yang mengabrik hati kita ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang awam hanya mengamalkan al-mulk selamat hidupnya. Jadi Ibu mungkin sudah mendengar videonya almarhum Ustadz Jabir ya. Beliau cerita ada yang salah satu jamaahnya yang meninggal kemudian anaknya memakamkan, tangannya harumnya luar biasa ketika ditanya sering mengamalkan apa? Al-mulk. Padahal tidak ada amalan lain.
Ibu saya orang awam, cuma mengamalkan surat Al-Mulk saja. Yang kemudian saya pernah ceritakan di minggu yang lalu bagaimana hikmah surat Al-Mulk. Al-Mulk ya. Ketika manusia ini menjadi fasik itu kharij min taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah, ahli maksiat intinya. Kemudian datanglah mungkar nakir. Ini menjadi cerita ini menjadi semangat bagi kita untuk mengamalkan surat Al-Mulk. Makanya waktu di Muslimat setelah Al-Baqarah kita memperbaiki bacaan dari Al-Mulk. Tapi belum itu ya, belum terlaksana. Setelah sampai di alam kubur, Maaf, masih ada pertanyaan yang nomor selanjutnya dari Bu Hartini. Ya, apa? Tadi mengenai tidur, betul Bu Hartini? Tidur? Mengenai Kenapa tidur tadi disambungkan dengan ayat surat Al-Fajr. Bu Hartinya mana ya? Al-Fajr itu ada di ayat keberapa tadi, saya nggak begitu nyatet. Bu Hartini surat Al-Fajr ayat berapa ya? Ayat 24 bukan? Apa namanya? Ya laitani kadam tuli hayati. Mengenai tadi Bu Umma tentang bersedekah kayaknya. Kalau seandainya saya bisa dihidupkan lagi, ingin bersedekah. Oh gitu. iya. Oh iya. Ya. Ini sebenarnya bukan hanya di ini saja. Di Al-Baqarah juga sudah ada. Di Al-Baqarah ini lebih dijelaskan lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, alladzina. Jadi orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib, wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mengerjakan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan setelah salat apa? Wa mimma razaqnam, dan dia menginfakkan sedekahnya, menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah. Sebegitu pentingnya, sebegitu luar biasanya sedekah infak di jalan Allah disandingkan dengan kalimat setelah sholat. Ya, begitu luar biasanya. Maka salah satu juga yang dianjurkan oleh para ulama-ulama dahulu, setelah sholat tiap hari Anda meskipun sebidzarrah, ya, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sedikit saja, sedekah itu sedikit saja, nggak perlu banyak, yang penting istiqomah. Bikin masakan agak banyakin dikit, berikan tetangga. Ya. Kalau nggak cukup, kita menafkahi orang tua juga sudah termasuk infak. Ya, ada orang tua di rumah, kita memberikan makanan, nah itu juga termasuk infak. Itu sedekahnya luar biasa. Maka kemarin saya katakan, ibu ngasih sepotong ikan asin ke kucing, itu juga sedekah. Kita nggak tahu, jangan-jangan satu ikan asin itulah yang menjadi wasilah kita masuk surga. Makanya apa dikatakan oleh almarhum Kiai Haji Maimun? Jika ada semut kecil berenang, ya, sedang berenang, dia sedang ingin mempertaruhkan nyawanya, maka tolonglah. Misalnya kan ada ya di ember-ember ada semut yang sedang berenang. Ambillah dan taruhlah di tempat yang kering. Jangan-jangan kebaikan kita kepada sesama makhluk Allah itu menjadi wasilah kita masuk surga. Jadinya wasilah kita masuk surga. Setelah dihitung amalnya ternyata bangkrut. Amal kita ternyata bangkrut. Kenapa? Banyak kita menzalimi orang. Misal, banyak kita ngegibah. Akhirnya apa? Pahalanya diambil, dikuras. Akhirnya kita menjadi orang yang bangkrut. Kemudian dikatakan malaikat, ada satu ya Rob. Apa itu? Dia waktu mandi menolong ada semut kecil.
yang sedang berenang, dia ambil, dia letakkan ke tempat yang kering. Artinya masih ada rasa kasih sayang, bahwa Ar-Rahim sifat Allah dan kita mempunyai sifat itu dan menjadi wasilah. Oh ya sudah, amal yang sedikit ini menjadi wasilah dia masuk surga. Makanya sering masyhur ya, meskipun berzina, ini yang sering salah kaprah. Berzina asalkan kita bersedekah. Nah, ini repot juga ini kalau sudah begini. Jadi pemahamannya mafhum mukhalafahnya nggak pas juga ini ya. Ya jadikan zina gara-gara kasih minum anjing akhirnya masuk surga. Jadi kita berzina itu nggak masalah. Nah, ini yang repot. Ya repot bukan begitu, bukan begitu maksudnya. Iya, kalau misalnya amal berzinahnya itu sepadan dengan amal yang kepayahan anjing yang mempertaruhkan nyawanya ini mungkin nggak sebanding ya dengan dosanya. Lah kalau misalnya terlalu banyak, ya nggak ketolong juga. Artinya ini jangan dijadikan dasar kemudian kita bebas untuk melakukan maksiat. Karena apa? Karena Allah sesuka hati mempunyai prioritas untuk siapa saja yang memasukkan surga dan siapa saja yang memasukkan neraka. Ya Bu ya? Ini tidak bisa ada yang menentang. Nah, begitu pentingnya sedekah ini ketika disandingkan dengan sholat. Maka jangan pernah meremehkan sedekah. Jadi, tapi yang istiqomah. Meskipun sedikit gak masalah. Dari yang sedikit itu kalau sudah istiqomah Bu, maka beramal untuk hal yang besar itu menjadi hal yang biasa. Yang paling dimuliakan oleh Allah dalam keadaan sempit, kemudian kita mau bersedekah, nah itu yang paling mulia. Orang kaya bersedekah udah luar biasa, udah biasa ya, karena banyak keluasan rizki, ya. Namun kalau orang gaji 1 juta untuk sebulan, yuk, gaji 1 juta untuk sebulan masih mau bersedekah, nah ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Jadi sedekah itu harus diistiqomahkan. Berupaya. Makanya saya sangat senang sekali ketika ibu-ibu ada yang kesusahan kemudian langsung antusias untuk menggalang sumbangan dengan sendirinya tanpa dipandu, itu sudah hatinya sudah lembut, sudah penuh dengan kasih sayang. Nah, jadi apalagi yang subuh-subuh ya, sepertinya sudah banyak celengannya ini. Subuh-subuh dimasukkan celengan. Ini ada beberapa jamaah saya juga subuh-subuh mempraktikkan. Subuh-subuh di rumahnya masukkan ke celengan. Kemudian setelah 1 minggu nanti disetorkan ke masjid. Ada yang pakai cara seperti itu, Bu. Masukkan dulu. Nah, nanti setelah 1 minggu ditaruh di hari Jumat, baru disetorkan ke masjid. Nah, ini juga luar biasa. Berapapun ya, berapapun nilainya. Berapapun nilainya, yang penting istiqomah. Pertanyaan berikutnya? Nggak ada sih Uma, cuman mungkin Uma mau ngelanjutin yang tadi tabarok mungkin. Oh iya, karena kemarin mengapa harus dibaca panjang, begitu ya? Uma belum jawab ya. Al-Mulk boleh untuk jamaah untuk membuka surat Al-Mulk juz 29 ya. Mungkin ada yang kurang jelas. 29 ayat ke-26. Ayat 26. Mohon maaf tadi yang ada head Ustazah yang Oh iya, belum selesai. Yang haid belum selesai. Baik. Bukan banyak Ibu. Cuman saya kepotong tadi, mohon maaf. Istighfar 100. Ya. Kemudian subhanallah, tasbih, subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ujungnya tambahin astaghfirullah. Ujungnya tambahin la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Ujungnya tambahin astaghfirullah. Itu juga 100. Setelah itu dah. Nah, setelah itu la ilaha illallah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu 100 kali. Itu kalau khusyuk sebentar Bu, enggak lama. Ya. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ni'man nasir 100 lagi. Ya. Ni'man nasir. Ni'man nasir. Ya. La ilaha illallah. Berikutnya la ilaha illallah. Astaghfirullah. Walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Walil mu'minina wal mu'minat. Ini diambil dari surat Muhammad ayat ke-19. Zikir ini diambil dari surat Muhammad ayat ke-19. Kemudian terakhir baru sholawat. Upayakan sampai 1000. Boleh menggunakan sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Boleh menggunakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Untuk 1000 takutnya keberatan, boleh dicicil. Misalnya sekali duduk 200, boleh dicicil. Pokoknya sehari semalam 1000 ya. Khawatir ibu terlalu berat gitu ya, boleh dicicil. Pokoknya sehari semalam 1000. Habis itu silahkan berdoa. Ya Allah, jadikan anak turun saya orang yang Allah ridhoi. Allah berkahi, bahagiakan dunia akhirat, berkumpul di dunia dan di akhiratnya. Silahkan berdoa. Yang pasti harus banyakkan zikirnya daripada doanya. Itu sebagai salah satu adab kita. Uma mau nanya dong, Uma. Ya. Kalau kita sedang zikir ini harus duduk tenang atau boleh sambilan, misalnya kita ibu rumah tangga bangun tidur langsung ngerjain macam-macam gitu sambil megang alat zikir, apa harus duduk? Yang pasti yang afdolnya tentunya yang secara khusyuk ya, tabarruk. Boleh nanti malam dimulai. Nanti malam dimulai habis sholat isya, boleh dizikir, dicicil boleh gitu ya. Boleh nanti dilanjutkan di paginya. Uma sarankan ketika bersantai-santai saja sholawatnya. Tapi ketika zikir la ilaha illallah itu dalam keadaan khusyuk. Baik. Ketika misalnya sampai ambil goreng-goreng, nah itu bolehlah dalam bentuk sholawatnya saja. Kalau sholawat bisa dalam aktivitas sebenarnya bisa gitu kapanpun, sebenarnya bisa kapanpun. Boleh. Karena apa? Karena Allah tidak memfokuskan, artinya boleh dilakukan waktu duduk berzikirlah, waktu duduk berdiri boleh gitu ya. Maksud saya ketika kan kita nih malam nih nanti, nah maksud saya kalau malam kan tidak ada kesibukan, bolehlah agak sedikit
mungkin nanti dilanjutkan, misalnya nanti besok paginya ketika membaca sholawat, nah itu boleh. Terserah senyamannya. Yang pasti tujuan zikir apa? Untuk mengingat kepada Allah. Ketika ruh kita disambungkan kepada Allah, nah itu akan terasa kenikmatan. Ladzatul imannya itu akan terserap. Berbeda ketika nanti kita sambil goreng-goreng ikan, itu hanya bibir saja yang bergumam gitu kan. Namun kelezatan zikirnya itu belum sampai ke ruh kita. Nah, itu loh maksud saya. Bukan berarti tidak boleh. Cuman lazat imannya itu tidak meresap dalam jiwa. Baik Uma, makasih. Itu saja. Baik, Uma akan melanjutkan ini ya, juz 27 ya. Juz 27. Juz 26 ya. Ya Allah, ayat 26 Al-Mulk. Karena kemarin kan saya merasa punya hutang. Coba Bunda Nina baca. Ayat berapa, Ma? Ayat yang 26. 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh. 26 ya? 26. Amintum. Ya. 26 36. 26. Iya, 26. Allah. Al-Mulk ya. Amintum. Ya, kul innamal Inamal ya? Ya, kul. Inallah. Kul innamal. Ya, aku salah surat, Uma. Ya. Maaf. Aku bacanya Al-Kahfi. Bagus. Sebentar. Maaf. Ini surat 67 ya, surat Al-Mulk. Ini yang dia apa, Mbak? 26 kul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Shadaqallahul azim. Yang menjadi pertanyaan, wa innama ana nadhirum mubin. Kenapa lafaz ana di situ dibaca pendek? Ya. Alasannya yang pertama bermakna ana, dan namun di situ tuktab wala tukoh. Ada yang mengatakan ulama alifnya itu hanya ziyadah, hanya tambahan. Jadi tuktab wala tukoh. Jadi memang ditulis tapi tidak dibaca. Jadi begitu ya. Mengapa Uma kok tiap itu ada buletan-butelan? Nah, yaitu tuktab wala tukoh. Jadi ditulis cuman nggak dibaca. Nanti banyak sekali nanti kita temukan. Ya. Iya. Ada nanti yang alifnya dibuang. An-Nadhirul Mubin. Nah, ananya nggak dibaca panjang karena Ya. alifnya di situ adalah termasuk alif ziyadah, tambahan, hanya tambahan. Yang hanya ditulis cuman wala tukoh, tuktab wala tukoh, cuman tidak dibaca. Nah, ingat ya, digarisin. Tuktab wala tukoh, gitu. Bahasa Arab. Jadi alifnya hanya tambahan. Boleh ditulisin dengan pensil. Ya. Jadi memang ada baca-bacaan tertentu sebenarnya bukan di situ aja. Apa lagi ya? Banyak sekali. Nanti kalau dibaca baru nanti. Nanti kalau ada yang menemukan nanti boleh di-share nanti di sini. Baik Bunda Nina, apakah sudah sampai 30 juz? Yang sisanya kira-kira
Yang nanti kira-kira kalau sisanya berapa? Muslimat kan belum semuanya Oh, Uma. iya. Muslimat biasanya kalau itu offline di grup baru pada nulis. Baik. Ya. Nah, boleh nanti yang silakan yang tahajud duluan boleh. Misalnya memberikan ini ya untuk ngebangunin boleh ya. Boleh bersama-sama. Nah, besok bis maghrib kita akan baca doa bersama-sama. Atau mau sekarang Uma yang hadir aja? Boleh? Maksudnya sisanya tinggal berapa juz? Maksud saya sisanya tinggal berapa juz? Bunda Julia, juz berapa Bunda? Oh, ini Mama Nana juz berapa? Dan 28. Juz 28 Bunda. Oke. Terus Mama Nova? Terserah Bun, yang jus berapa aja Bun? 6 ya? 6. Jus 6. Iya. Buku Srini? Bu Nila? Mau gabung boleh, mau gabung. Bu Eha mau gabung boleh. Bu Eha satu grup, Bu Eha sama Fani. Bu Eha sama Fani mau baca surat apa? Juz berapa? Surat apa? Di juz 30 surat apa? Audionya aktifin Bu Eha. Mama Susi audionya aktifin. Di juz 30 mau baca surat apa? Apa aja lah Bun, diniin Bun. Bunda aja yang itu. Ntar Susi bantu. Apa Uma, Mama Susi? Mama Susi. Iya. Mama Susi kasih surat. Enggak. Saya maunya Mama Susi aja. Mama Susi itu aja surat yang biasanya dibaca saja. Nanti lewat WA saja. Iya. Surat yang biasanya dibaca aja. Nanti dibaca di WA saja. 2 menit, Teh Uba sama Ibna. Diaktifin audionya. 2 menit. Jus berapa? Apa aja Bu Nina? Yang gampang Bun ya. 2 menit jus 7 ya. Boleh Bu Nina. Teh Uba mau surat apa? Teh Uba mau surat apa? Digabung saja mungkin. Ya. Ibna mau jus berapa Ibna? Yang gampang aja Bun, jangan yang susah-susah. Masih belajar. Aduh. Bu Mega. Jus berapa? Masanya itu aku yang dimarahin mama itu. Aktifin. Itu ini kan Bu Sri jus berapa? Bu Sri halangan. Bu Mega mau ikutan hamil Quran? Saya jaga tahu. Ya sudah, baca zikir saja. Untuk selfie. Coba saya untuk selfie dulu. Untuk selfie saya. Mana selfie? Mana suaranya selfie? Untuk selfie silakan baca surat Al-Ikhlas saja ya, semampunya boleh 100 boleh. Jadi selfie ini Bu adalah salah satu jamaah kita yang baru mualaf, masih belajar, mungkin masih sampai Al-Falaq kalau nggak salah. Bacaan salah. Silakan selfie baca surat Al-Ikhlas ya. Nanti. Yuk, yang lain coba. Berarti yang ini yang ayat 1 yang belum itu ayat juz 8, juz 10, 11, 12,
14. Saya sebutin juz yang sudah di ini aja ya, yang sudah ada orang yang baca. Jadi juz yang sudah ada tuh juz 1, yang juz 1 Bu Mia, juz 1 dan juz 3. Ibu Nur Hefti juz 27. Juz 2 dan 3 Ibu Rohani dan Bu Rahma. Juz 9 Ibu Wiwin. Juz 13 Ibu Rita. Juz 29 Ibu Anjar. Juz 4 Ibu Hartini. Juz 5 Ibu Dahlia. Juz 28 Mama Nana. Juz 6 Mama Noval. Juz 7 Bu Menik. Juz 30 kelas Iqra Muslimat. Itu Haikal, Mama Haikal kemana? Gak bisa nge-zoom kali. Mama Haikal mana? Mama Haikal belum bisa nge-zoom kali Uma, makanya biasanya nanti mereka ngerespon kalau sudah di-share di grup mereka isi juz berapa Uma. Baik. Mama Melani seperti tadi bergabung. Jadi tinggal 8, 10, 11, 12, 13, tinggal 5 ini ya, 5 juz ya. Enggak, masih sebentar Uma. Iya Bun, masih bergabung. Ya, Mama Melani belum dapat jatah sepertinya. Belum. Ya, Mama Melani mau juz berapa? Yang gampang aja Bun, apa kayak surat apa ya, juz 30 aja, surat pendek kayak apa. Nanti kalau enggak gini ke Iqra Uma. Baik. Mama Melani masuknya Iqra. Baik, silakan jamaah yang Quran cerdas plus. Apakah mau nambah ayat, menambah surat? Mungkin Ibu Nur Hayati, Ibu Umi Fatimah, Ibu Umi Maimunah dan Ibu Nur Hayati itu belum ya, namanya belum ada. Mungkin bisa ada, nanti dikasih tahu aja berapa yang masih kosong biar mereka yang isi. Iya. Berapa itu yang kosong, Bunda, yang mana? Bunda Julia mau juz berapa Bun? Itu lagi haid, Bun. Oh iya. Makanya aku nanya mau. Tambah 1 juz. Lebihnya nanti di-share di grup ya. Nanti diisi untuk cerdas Quran sama muslimat yang memang tidak hadir hari ini, nanti mereka akan ngisi juz berapa yang masih kosong. Gitu, Uma. Baik, ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Ibu-ibu sekalian? Saya tambah 1 juz Uma, disambung juz 14. Oh, baik, bergeser berarti. Enggak, tadi 13 kan, saya nyambung, nambah 1 juz lagi, juz 14. Oh ya. Ibu Bu Rita. Bu Rita ya? Ya, jadi saya bacanya 13, 14, 2 juz. Ya, baik. Masya Allah. Insya Allah sanggup Uma. Selama COVID saya kadang-kadang bisa habis 2-3 juz satu hari. Di awal-awal COVID itu saya pernah sampai 3 juz satu hari itu. Karena nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi yang juz berapa ya? Maaf Mbak Nina, juz berapa yang masih kosong? Belum tahu Bu, ini masih ada sekitar 14 juz lagi. Nanti di grup akan diinfokan untuk muslimat dan cerdas Quran. Nanti mereka isi sendiri kira-kira akan membaca juz berapa. Mungkin gitu ya Bu, Bunda Nek. Ya, silakan aja. Nanti kalau bisa, yang masih kosong kita serahin sama yang cerdas Quran, masih banyak ya orang-orangnya. Cuman tidak tampil di sini. Gini, Bunda Nek. Di sore, di penghujung sore nanti dilaporkan aja juz mana yang masih kosong, nanti siapa yang udah selesai bisa bantu nyelesain juz yang belum selesai gitu ya. Makanya jadi kasih tahu aja yang kosong yang mana, bisa diterusin. Itu Ibu Umi Maimunah itu lancar sekali ngajinya, dan Ibu Nur Hayati, Umi Rohani itu bisa, Ibu Rohmah bisa nerusin ya.
Jadi kita bantulah, saling bantu. Yang penting penuhi semuanya. Iya, Nah, yang sudah penting besok terpenuhi malam semuanya. insya Allah selesai khatmilnya. Baik Bunda Nek, nanti diinfokan di grup ya sama aku dan Bunda Julia ya Bunda Nek. Ya, siap. Makasih. Bu Rohani nggak mau nambah, Bu Rohani? Mana Bu Rohani? Bu Rohani, join Bu Rohani mau nambah, dia udah join 2 juz join sama Bu Rahma. Beliau itu murotal bilang kalau pakai lagu lama, murotal aja. Ayo Mirwani Lalu semangat. beliau berlagu-lagu. Sama Ubi Rahmawati, ayo dong. Semangat. Bu Rahmawati duet. Baik, luar biasa. Ibu Azhar, tetap semangat Ibu Azhar. Semoga istiqomah ya Bu. Ibu Desi, mana Ibu Desi? Ibu Desi mungkin berhalangan ya. Jadi yang ini aja lah, yang Ibu Nurhayati, Ibu Umi Maimunah itu yang udah ready, mereka sudah selalu ikut-ikut gitu. Jadi memenuhi menutupi yang kosong-kosong bisa gitu. Insya Allah sih. Uma dong, Uma yang paling banyak ini Uma ngisi ya, Uma ya. Uma mah nanti siapa yang kosong ya, Uman ya ngisi. Ya, kita bagi dulu ini ke ini. Persilahkan. Nanti cerdas selesai ini. Cerdas kan anggotanya juga ramai, cerdas Quran. Selesai ini, saya optimis nih. Insya Allah selesai. Selesai. 6, 7, 8, 10, 11, 12. Selesai nih. Sebenarnya saya sekali duduk itu 5 juz bisa, Bu. Mantep. Keren banget ya. Sekali duduk 5 juz. Uma ada yang nanya nih, kalau misalnya murotalnya ngikutin dari YouTube boleh nggak gitu, kita nyimak gitu, boleh nggak tuh katanya? Boleh. Sambil ngikutin boleh. Ya, jadi boleh itu dengar di YouTube. Agar tidak terjadi kesalahan boleh. Malah saya untuk yang masih terbata-bata silahkan sambil dengerin murotal. Sambil belajar. Diikutin gitu, selalu diikutin. Kalau nggak diikutin nah sama aja bohong. Diikutin suara murotal diikutin itu. Ya. Sambil itu bagus. Silahkan. Masih ada yang mau seperti itu, bisa 2-3 juz sendiri ya itu mah. Kalau tidak ada kerjaan lain. Umi Rohani ketawa Umi Rohani jangan pakai lagu ya, ini murotal loh. Iya, aku tahu ya. Ya tadi soalnya pembukaan, jadi yang tartil aja. Gitu. Baik, ini ya. Ini murah. Biar tadi kan cuma beberapa ayat, 1 ayat cuma. Ya. Ayo muslimat, ayo semoga jangan lagu-laguan deh. Jadi motivasi. Gak pakai lagu, lancar aja. Baik ya. Ibu sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi? Muslimat tidak bertanya kapan belajarnya ini. Apa mau libur terus? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Oh iya. Ibu, kita selain khatmil Quran bersama secara berjamaah, kita akan berpuasa secara berjamaah. Bagaimana? Siap? Ya, puasa 3 hari. Puasa Nabi Daud. Insyaallah. Jadi kalau yang sanggup silakan selesaikan sampai 10 hari. Enggak sanggup 1 sampai 10. Yang tidak sanggup boleh 1 dan 10. Pembukaan dan akhir gitu ya. Ya.
Yang mau 30 full silahkan. Yang mau terpotong-potong Dawud boleh silahkan. Jadi yang penting 1 sampai 10-nya ini jangan sampai ke ya. Jadi silakan dipilih sesuai dengan kemampuan karena ini hal yang tidak wajib. Jadi tidak boleh ibadah sunnah itu disamakan dengan wajib, nanti yang wajib protes. Jadi sesuaikan dengan porsinya saja. Jadi setiap amal ibadah itu ada porsinya masing-masing. Jadi tidak boleh. Misalnya kita sholat sunnah itu tentunya berbeda dengan sholat wajib. Jadi sholat sunnah meskipun kita bisa untuk berdiri, tapi kita maunya duduk itu boleh. Nah itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib itu namanya wajib itu tidak boleh. Nah itu perbedaannya. Jadi ada porsinya masing-masing. Ada kadar dan porsinya masing-masing. Uma, ini saya mau tanya ya. Saya kan membiasakan diri karena saya lahirnya di bulan Rajab ya, 6 bulan Rajab, tanggal 6 bulan Rajab saya lahir. Kemudian saya membiasakan diri setiap bulan Rajab saya full puasa itu Uma, boleh nggak tuh nazar sih supaya sehat? Dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Iya. Ya alhamdulillah. Bahkan saya pernah bernazar dari Rajab 1 bulan, Sa'ban 1 bulan, Ramadan otomatis 1 bulan, kemudian ditambah 10 hari Syawal. Alhamdulillah enggak masalah. 100 hari Jadi saya dimarahin sama anak-anak Mama nih cari penyakit mah. Justru saya jadi sehat, saya bilang begitu. Iya, enggak masalah. Semua itu kan diniatkan untuk bisa mengontrol hawa nafsu, bisa untuk meningkatkan ibadah. Yang pasti Rasulullah tidak begitu. Tidak begitu. Karena apa? Karena agar tidak dianggap wajib. Tapi saya niatnya waktu itu karena saya sakit, kepengen sembuh, saya berdoa sama Allah, saya bernazar mulai dari Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, jadi 100 hari. Begitu. Kalau emang itu tidak mengapa, tidak dibilang bid'ah, saya teruskan lagi Uma, insya Allah. Teruskan saja, orang ibadah kok dilarang-larang. Silakan saja, ya, jangan melarang-larang orang yang lagi semangat spirit untuk ibadah. Karena saya udah tanyakan, katanya gini, jangan lakukan yang Nabi tidak lakukan. Itu saya jadi ragu gitu dia. Nabi memang tidak melakukan, tapi kita suruh berniat nazar aja boleh nggak? Saya bilang gitu. Oh kalau nazar boleh, gitu jawabannya. Akhirnya saya udah bernazar aja deh. Nazar itu, letaknya nazar itu posisinya adalah dalam rangka meningkatkan amal ibadah, mendekatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya orang saya bernazar, itu berupaya untuk meningkatkan diri beramal soleh. Itu tujuannya, hanya itu saja. Iya. Jadi hal-hal yang sunnah menjadi dianggap suatu kewajiban untuk apa? Untuk hanya mendekatkan diri kepada Allah saja. Rasa syukur bisa berupa rasa syukur ya. Kayak tadi tanggal 6 saya lahir Uma, jadi saya berpuasa. Oh, monggo silakan. Rasa syukur. Iya itu sudah lama Uma saya lakukan itu sejak umur ya sekitar umur 40-an, umur 40-an, tapi nggak setiap tahun. Waktu itu ada kendala sakit, saya nggak terusin. Jadi ini sekarang ini udah umur lansia ini ya saya lakukan kembali, terutama waktu kemarin nyalek itu Uma, saya nyalek itu 3 bulan 100 hari itu saya puasa, akhirnya saya bisa sampai pulang jauh malam, misalnya jam 12 malam masih di lapangan gitu ya. Dan diikuti oleh tim-tim saya tuh. Nah, beliau itu heran, kenapa ibu puasa? Kan ini capek, gini gitu. Saya bilang, saya justru nyaman puasa ini, tidak makan apapun di siang hari. Kalian boleh makan apa aja. Kalau saya malah terjaga lambung saya gitu, Uma. Jadi sehat buat saya. Jadi itulah. Alhamdulillah saya karena dibilang bid'ah gitu saya takut juga ya, benar juga ya gitu. Tapi nggak melakukan gitu. Tapi sekarang ingin menanyakan kepada Uma bilang alhamdulillah boleh, ya udah saya terusin. Boleh saja. Jadi yang membid'ah-bid'ahkan itu pemahamannya yang mungkin
mungkin agak kurang ya. Padahal ayat banyak sekali. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kita harus banyak takarub kepada Allah, banyak zikir. Nah, itu sebagai cukuplah untuk menjadikan dasar kita bahwa apapun amal ibadah kita yang tidak dipraktikkan Rasulullah, kemudian kita ingin meningkatkan kembali, kenapa tidak? Baca misalnya kulhu, al-ikhlas 1000 kali, Rasulullah tidak mengamalkan, kemudian kita salah. Justru mau bagus. Karena apa? Karena di surat al-ikhlas itu, ya. Karena banyak sekali, saya senang sekali dengan al-ikhlas ini. Ingat Bu, al-ikhlas itu adalah salah satu ayat yang mensifati sifat Allah. Gitu, mensifati sifat Allah. Jadi berkahnya luar biasa. Bahkan pernah ada salah satu sahabat yang wafat kemudian langit menjadi mendung. Karena apa? Karena banyaknya malaikat yang turun untuk menyambut ruhnya. Sehingga bertanya-tanya, mengapa ini? Matahari ditutupi oleh malaikat karena untuk memuliakan orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Maka bacalah minimal 10 kali, karena di 10 kali kita membaca surat Al-Ikhlas, maka kita akan membangun rumah di surga. Nah, Al-Ikhlas kan gampang ya, Bu. Al-Ikhlas saja. Minimal badiah qobliyah. Nah, Badiah qobliyah. Sehari wajib. Sehari kan 5 kali, 10 kali. Kali 20 ya, 20 deh. Ya, sambil tadabbur. Ya, mungkin Umat cukupkan ya, pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat tentunya dan semoga istiqomah yang pasti, Ibu ya. Istiqomah ini yang menjadi hal yang paling mahal. Banyak sekali jamaah yang misalnya selang-seling gitu ya, sekarang hadir tidak. Nah, ini sangat disayang sekali. Istiqomahnya ini yang luar biasa, yang dicatat sebagai ahli-ahli surga karena menjadi menjadi tolabul ilmi sejati. Di masa mencari ilmu, ya di masa mencari ilmu kemudian ruh kita diambil, lah itu menjadi kita sudah tiket ke surga sudah pegang. Ini begitu ya. Amin, amin ya Allah, amin. Tinggal visanya aja. Tinggal visanya aja. Jadi jadi satu ada cerita sebelum Uma akhiri. Ada salah satu ulama yang yang waktu sakaratul maut santrinya sudah pada menangis semua karena akan kehilangan sosok figur kiainya. Kemudian si ulama itu tersebut bangun. Akhirnya memarahi santrinya, "Mengapa saya ditangisi? Saya ini mau bertemu dengan kekasih saya. Saya itu udah ruwet hidup di dunia, udah capek gitu kan ya. Orang mau berbahagia kok malah ditangisi." Akhirnya berpindah malah nabur rebana, Bu. Malah kesenangan. Iya, malah nabur rebana, malah bakal sholawatan ya. Luar biasa. Jadi nggak semua kematian itu menyeramkan itu, ya, menyedihkan, tidak. Itu bagi orang-orang yang tidak mempunyai iman. Jadi kita harus optimis bahwa kita ini akan lebih bahagia. Nah, itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa. Ya. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa'allimna radiyyan fa'una rabbi faqina wa fa'na Rabbana
لنا في دين ربنا Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tunggu wilayah. Amin. Maaf. Ya waridha walidayah. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umma Fatimah telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau telah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan baik, bisa kita amalkan, kita menjadi bagian manusia-manusia yang selalu melakukan amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa besok kita akan mengadakan khatam Quran, dan bagi yang sanggup silakan berpuasa di awal bulan Rajab. Baik, sekian dari kami atas nama Cerdas Quran Plus dan Muslimat Rodotul Jannah. Kami undur diri untuk pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baik, sampai jumpa lagi Ibu-ibu. Ya Allah, ilal liqa. Insyaallah. Besok Zoom juga ya? Besok di Zoom juga ya enggak, Julia? Besok ya, hari ada Minggu. ya. Besok nggak ada Zoom untuk hari Minggu Zoom. Hari Minggu ya. Tapi bagaimana Minggu ada kan? laporannya lewat grup Hari ya? Minggu. Ya, hari Minggu aja. Biasa. Lewat grup. Bukan ini nanti besok katamannya lewat gimana? Katamannya. Nanti dibuat ya, Bu Nane daftarnya. Oke. Laporannya jam berapa? Laporan. Maghrib mungkin Bu Rohani. Selesai. Maghrib ya Bu Rohani. Oh, ya. Insyaallah. Atau sampai jam Jazakumullah 12 khairan malam. katsiran. Satu hari. Naam, afwan Bu Rohani. Oma. Assalamualaikum. Daftar ini ya, daftar yang itu ya, Mungkin. Daftar yang ngaji itu nama-namanya sekalian dari juz 1 sampai 30 ya. Tolong. Baik, nanti di-share Bu Nane ke grup. Ya. Assalamualaikum. Salam, selamat beristirahat untuk semuanya. Ya.